Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Kamis, selamat berjumpa lagi di dalam acara Renungan Bina Iman Klasis Solo. Saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan untuk itu kita persiapkan bacaan kita, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan mampukanlah kami juga untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan bacaan Alkitab tadi, yaitu dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, bila kita bertamu ke rumah seseorang, apakah kita bisa berlaku seenaknya sendiri? Tentu saja tidak. Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, apabila kita bertamu kita mesti menunjukkan sikap yang baik, bersikap sopan. Sekalipun mungkin tuan rumah seringkali mengatakan, ayolah anggap saja seperti di rumah sendiri. Tentu maksudnya itu bukan supaya kita berlaku atau berbuat seenaknya sendiri, tetapi yang dimaksudkan adalah supaya kita merasa nyaman sebagai tamu. Nah, saudara-saudara, surat Petrus juga mengingatkan kita bahwa kita ini adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Kata-kata ini mengingatkan juga kata-kata Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 19, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid itu bukan berasal dari dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pendatang dan perantau, maka kita dipanggil untuk yang pertama, memiliki cara hidup yang baik, yang kudus. Apa sih artinya kudus? Kudus seringkali diartikan suci. Betul, tidak salah. Tetapi kata kudus sebenarnya mempunyai arti harafiah yang berbeda. Tentu saja itu dikaitkan dengan berbeda karena menampakkan kesucian. Melakukan apa yang baik, menjauhi segala hal yang jahat, dan terus-menerus berbuat apa yang benar untuk kesejahteraan sebanyak-banyaknya orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana juga Allah di dalam Tuhan Yesus, yang juga senantiasa menunjukkan kepeduliannya kepada ciptaannya, kepada manusia, maupun juga kepada ciptaan yang lain. Kepedulian itu berarti melakukan apa yang baik, apa yang berguna, apa yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan cara hidup yang kudus tadi, supaya apabila ada orang yang memfitnah umat sebagai orang yang durjana, orang bisa melihat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar. Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah fitnah belaka. Nah, saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan di dalam pepatah bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi kira-kira begini.
perbuatan itu bersuara lebih lantang daripada perkataan. Perbuatan itu lebih nyata dibandingkan dengan perkataan. Maksudnya tentu saja perbuatan yang baik dan kudus itu merupakan cara yang paling efektif untuk menangkal berbagai macam fitnah. Orang boleh mengatakan apa saja, tetapi pada akhirnya orang melihat bagaimana sih perbuatannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin kita berkata, buktinya toh ada orang yang sudah berbuat baik tetap saja difitnah. Dan ada saja orang yang percaya pada fitnah tersebut. Tentu saja kita tidak mungkin menghapuskan fitnah. Kita tidak mungkin mengatur orang untuk tidak memfitnah. Dan betapapun fitnah itu tidak punya dasar ataupun tidak punya bukti sama sekali, tetap saja ada orang yang percaya terhadap fitnah itu. Tapi saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa masyarakat pada umumnya itu dapat membedakan apa yang benar dan apa yang fitnah. Mana yang sesuai dengan kenyataan, mana yang tidak sesuai atau yang hanya fitnah belaka. Dan saya sangat yakin masih lebih banyak orang yang percaya pada kebenaran. Saya sangat yakin masih banyak orang yang bersikap kritis terhadap berita-berita fitnah itu. Sehingga saya sangat percaya fitnah-fitnah yang tidak punya dasar itu juga pasti sulit untuk dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, oleh karena itu mari kita hayati bahwa kehadiran kita di dunia ini adalah sebagai pendatang dan perantau. Dan mari kita terus mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Jangan mundur karena fitnah. Karena Tuhan pasti akan menolong anak-anaknya. Malah justru mari kita jadikan fitnah-fitnah itu sebagai cambuk untuk kita semakin giat dan semakin giat melakukan apa yang baik tadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih jikalau saat ini kami boleh mendengarkan sapaan-Mu yang mengingatkan keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini dan sekaligus juga panggilan kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami juga tidak mundur, tidak surut oleh karena berbagai halangan, oleh karena berbagai kesulitan ataupun berbagai fitnah ketika kami melakukan apa yang baik. Biarlah kami terus tekun di dalam melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini juga boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.